Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak? Dari pesantren, sejak SD saya ke pesantren. Dan di pesantren itu saya sebagaimana pesantren pada umumnya, saya diberi bekal ilmu agama. Tapi juga di pesantren saya itu di dekat Candi Borobudur, di sekitar 8 kilo. Jadi saya dulu kalau mau olahraga di Borobudur lari saja. Saya diberi bekal kemandirian, ya. Jadi bahwa kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa minta bantuan orang lain, tanpa minta bantuan. Nah, setelah di Jakarta, di Ciputat ini, saya mendapatkan bekal pesantren itu begitu pengaruh. Artinya saya merasa bahwa hidup saya sekarang ini sangat besar karena faktor pesantren tadi. Sehingga saya katakanlah saya mempelajari hal-hal yang mungkin tidak langsung berhubungan agama seperti filsafat atau apapun itu, bagi saya itu bagian daripada kemandirian agar saya hidup. Karena hidup itu kan intinya kalau dengan belajar filsafat atau belajar kesenian atau belajar apapun yang tidak langsung berhubungan agama, kita bisa hidup ya gitu. Itu harus kita rawat agar kita ya bisa meneruskan hidup kita. Nah, jadi karena kebetulan sekarang belajar filsafat sama Anda, ya saya akan menikmati itu, meskipun mungkin bagi sebagian orang materi filsafat itu dianggap akan membolehkan iman, akan membuat orang tidak sholat. Tapi bagi saya itu kan orang lain. Bagi saya tetap sholat. Ya orang lain silahkan, kan hak mereka untuk bilang, hak mereka untuk mengatakan pikiran mereka. Tapi kan hak saya juga untuk tidak kembali ke kemandirian. Betul. Di sini saya ingin bertanya pertanyaan kedua, itu apakah ada hal yang membuat Bapak terinspirasi untuk menekuni bidang yang Bapak jalani saat ini? Kita, sebagaimana yang saya sering sampaikan, bahwa hidup kita ini kan secara umum harus menjadi hamba Allah atau ibadah, ya. Makanya selain ahli ibadah, selain rajin ibadah, selain rajin sholat, zakat, dan yang semuanya agama, jangan lupa juga yang duniawi. Karena dunia bagaimanapun tabungan kita ini di akhirat nanti tergantung amal kita di sini. Kalau amal kita baik, ya insya Allah di dunia, di akhirat baik, insya Allah. Karena saya kan yakin dengan. Pertanyaan ketiga itu, apakah ada momen penting atau titik balik dalam hidup Bapak yang mengubah cara pandang Bapak? Nah, apa kamu punya hajat? Itu minta sama Allah, minta. Karena hajat itu yang apa? Kalau bumi ini diciptakan Allah, isinya kan juga mudah bagi Allah untuk diberikan kepada yang mau. Anda mau apa? Minta saja. Jangan minta sama manusia. Kalau kamu minta sama manusia bisa kecewa. Minta sama uang sama manusia, kamu minta sama Allah. Gitu. Ya Allah, tolong anak saya gitu. Ya Allah, tolong. Tapi kan ya itu yang sebatas yang saya bisa, karena kan nggak mungkin dia. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir. Apa pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada generasi muda yang sekarang? Persaingan hidup itu semakin ketat, gitu. Jadi apa yang menjadi tantangan hidup itu harus dipersiapkan. Makanya kalau bisa punya banyak keahlian dan keterampilan. Keahlian itu tidak hanya di bidang sastra, gitu.
itu keahlian akademik Anda. Keahlian itu kalau bisa tambah lagi apa ya? Makanya itu satu ya. Yang kedua, kalau boleh memberi nasihat, jangan lupa sholat. Karena sholat itu ya kalau bukan kita yang sholat siapa? Gitu. Jangan lupa sholat. Sholat itu menjadi tiang agama. Kalau ada tiangnya hancur, bagaimana Anda hidup? Jadi itu terus itu yang kedua. Yang ketiga, Anda masih punya orang tua kan? Jangan lupa mendoakan orang tua dan berbuat baik pada orang tua. Kalau sudah meninggal, ya sering ziarah ke makam orang tua itu, terutama doa ibu, karena doa orang tua itu keberhasilan Anda. Di balik keberhasilan seseorang itu ada orang tua, ada ibu yang berperan. Ya, Nabi Muhammad itu karena ibunya, Habibie karena ibunya. Jadi jangan membantah, doakan berbuat baik pada orang tua selagi orang tua masih hidup. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan jawabannya. Semoga yang kami sampaikan nanti bisa menginspirasi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih ya Pak. Ya,